Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmawati P., mahasiswa program Magister Pendidikan Matematika Universitas Terbuka. Yang terhormat Bapak Dr. Kartono SPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika dan rekan-rekan mahasiswa. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh temuan para tokoh yang meneliti papirus Rin terhadap perkembangan awal matematika. Kita akan melihat bagaimana dokumen ini menjadi salah satu fondasi dalam memahami matematika kuno dan bagaimana para peneliti berkontribusi dalam menganalisisnya. Papirus Rin adalah salah satu manuskrip matematika tertua di dunia. Dokumen ini ditemukan di Thebes dan ditulis oleh seorang juru tulis bernama Ahmes. Isinya mencakup soal aritmatika, pecahan, dan geometri yang menunjukkan bahwa orang Mesir sudah memiliki sistem perhitungan yang maju. Berkat penelitian para ahli, kita bisa memahami bagaimana konsep-konsep matematika ini berkembang. Sejumlah ilmuwan telah berkontribusi dalam meneliti papirus Rin. Mereka melakukan transliterasi, analisis matematis, hingga menghubungkannya dengan perkembangan matematika di peradaban lain. Kita akan membahas satu persatu bagaimana kontribusi mereka berdampak pada sejarah matematika. August Eisenlohr adalah orang pertama yang menerbitkan edisi lengkap papirus Rin pada tahun 1877. Penelitiannya sangat penting karena memberikan wawasan awal tentang bagaimana orang Mesir kuno menggunakan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menemukan bahwa sistem pecahan mereka berbeda dari yang kita kenal sekarang dengan konsep unit fractions atau pecahan dengan pembilang 1. Pada tahun 1923, Thomas Eric Pitt adalah salah satu tokoh pertama yang melakukan kajian sistematis terhadap papirus Rin. Ia menerjemahkan dan menganalisis isi papirus dengan pendekatan yang lebih akademik, sehingga memberikan pemahaman awal tentang bagaimana orang Mesir kuno menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Juga mencoba mengaitkan metode perhitungan dalam papirus ini dengan perkembangan matematika di peradaban lainnya. Meskipun kajiannya masih terbatas, dibandingkan penelitian setelahnya, karyanya menjadi fondasi bagi peneliti selanjutnya dalam memahami struktur matematika Mesir kuno. Arnold Bafunches adalah salah satu tokoh penting dalam penelitian papirus Rin. Pada tahun 1927 hingga 1929, ia menerjemahkan dan menganalisis papirus ini secara lebih mendalam. Hasil penelitiannya menghasilkan edisi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh para matematikawan modern. Salah satu kontribusi utama Chase adalah menyajikan pecahan Mesir dalam bentuk yang lebih sistematis, sehingga membantu kita memahami bagaimana orang Mesir kuno menangani perhitungan pecahan. Karyanya membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut, terutama dalam melihat keterkaitan antara metode perhitungan Mesir dan perkembangan matematika selanjutnya. Pada tahun 1930-an, Otto Neugebauer memberikan kontribusi yang sangat penting dengan membandingkan matematika Mesir dengan sistem matematika Babilonia. Neugebauer menemukan bahwa meskipun kedua peradaban ini memiliki pendekatan yang berbeda, ada beberapa kesamaan dalam cara mereka menangani perhitungan numerik. Studi ini menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang bagaimana matematika berkembang di berbagai peradaban kuno. Melalui analisisnya, Neugebauer membantu menjembatani pemahaman antara metode komputasi kuno dan perkembangan matematika yang lebih lanjut dalam sejarah.
Pada tahun 1972, Richard J. Gillings menerbitkan penelitian yang lebih modern mengenai papirus Rhin. Ia menekankan bahwa papirus ini bukan hanya sekedar kumpulan soal matematika, tetapi juga merupakan bukti dari sistem pendidikan matematika di Mesir kuno. Gillings menghubungkan metode yang digunakan dalam papirus Rhin dengan konsep-konsep matematika modern, seperti aritmatika dan aljabar. Melalui penelitiannya, kita dapat melihat bahwa banyak teknik yang digunakan dalam matematika Mesir masih relevan dalam konteks matematika saat ini. Bukunya menjadi referensi utama dalam studi matematika kuno dan sering digunakan dalam kajian sejarah matematika. Pada tahun 1987, Gay Robbins dan Charles Schutz memberikan perspektif baru terhadap papirus Rhin. Mereka menganalisis aspek geometri dalam papirus ini dan menunjukkan bahwa orang Mesir kuno sudah memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan luas dan volume. Temuan mereka memperkuat gagasan bahwa matematika Mesir tidak hanya terbatas pada perhitungan aritmatika, tetapi juga mencakup konsep geometri yang lebih kompleks. Melalui kajian ini, kita semakin memahami bagaimana matematika Mesir memberikan kontribusi bagi perkembangan geometri yang kemudian dipelajari lebih lanjut oleh peradaban Yunani. Dari penelitian yang telah kita bahas, kita bisa melihat bagaimana papirus Rhin menjadi salah satu dokumen matematika paling berharga dalam sejarah. Para ilmuwan yang menelitinya tidak hanya membantu kita memahami bagaimana matematika digunakan di Mesir kuno, tetapi juga bagaimana konsep-konsep ini menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu matematika di peradaban selanjutnya. Demikianlah pemaparan atau presentase dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.